Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Sarota edisi Jumat 10 Januari 2025. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca dari pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pagi hari ini Engkau berkenan untuk terus memberkati, menyertai kehidupan kami. Bapa di sorga, pagi hari ini kami kembali akan membaca, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pertama Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, ada yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun kita berada pagi hari ini, bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama akan kita renungkan dalam satu tema, berharap pada kekuatan Tuhan. Berharap pada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, hidup yang bergantung adalah realitas manusia.
Manusia senantiasa memerlukan sesuatu untuk menjadi pegangan dalam menjalani kehidupannya. Hidup dalam ketergantungan itu menuntun cara pandang, menentukan prinsip, bahkan mengarahkan pada karakter hidup seseorang. Pertanyaannya adalah, ketergantungan kepada apa dan kepada siapa hidup kita? Hikmat yang kita pakai asalnya dari mana dan dari siapa? Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus tentang hikmat yang ia beritakan. Paulus menandaskan ajaran yang disampaikannya adalah berasal dari Tuhan. Pada konteks Korintus, ada banyak ajaran-ajaran yang kemudian dikembangkan pada saat itu. Ajaran-ajaran tersebut memang enak kedengaran di telinga, namun tidak jarang isinya kosong dan bisa menyesatkan. Ajaran-ajaran yang enak didengar itu jugalah dipakai oleh jemaat di Korintus untuk menentukan arah kehidupan imannya. Ajaran yang sumber hikmatnya dari manusia, kata Paulus, hikmat dari penguasa-penguasa dunia dapat dibinasakan, berbanding terbalik dari hikmat yang menjadi pegangan dan tempat Paulus bergantung untuk memberitakan kabar sukacita itu. Paulus mau mengajak jemaat di Korintus, dan tentu mengajak kita pada saat ini untuk selalu bergantung pada kekuatan hikmat Tuhan. Saudara-saudara, menjalani kehidupan ini tidak mesti bergantung pada hikmat manusia. Sangat penting untuk menggantungkan hidup kita pada kekuatan Tuhan. Tentu ada berbagai tantangan hidup yang kita jumpai dalam menjalani hidup ini. Namun perlu diingat bahwa kekuatan Tuhan jauh melebihi semua pergumulan hidup. Oleh karena itu, maka kita mesti menggantungkan hidup kita pada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, bergantung pada kekuatan Tuhan menjadikan kita kuat menghadapi segala tantangan hidup. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, jikalau pagi hari ini Engkau berkenan kembali menyapa kami dengan firman-Mu. Terima kasih kami diajarkan untuk terus bergantung sepenuhnya hanya kepadamu, sumber segala kuasa dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bahwa dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami menaruh harap kami hanya kepadamu. Engkaulah penguasa jagat raya ini. Engkaulah penguasa kehidupan kami. Kepadamu lah kami menaruh dan menggantungkan seluruh pengharapan kami. Beri kami kesehatan yang cukup, bahkan berikan kami hikmat supaya kami menjalani kehidupan anugerah-Mu, mengerjakan berbagai tanggung jawab peran kami masing-masing. Semuanya kami lakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh hikmat, menghormati Tuhan dan senantiasa takut kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami doakan keluarga kami, saudara-saudara kami, semua umat Tuhan yang jikalau kesempatan hari ini mereka sedang sakit, Tuhan tolonglah mereka, karuniakan mereka kesembuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang dalam duka cita karena bahagian daripada keluarga mereka meninggalkan mereka, Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka dan hiburkanlah mereka. Kami pun berdoa untuk seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai para pekerja-pekerja Tuhan di dalam ladang-Mu. Tuhan beri hikmat. Kami doakan bangsa negara kami. Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Beri mereka hikmat supaya mereka terus memerintah hanya berdasarkan kehendak dan otoritas Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkan, sempurnakan, kami berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.